Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noli Syafila dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Berikut adalah penjelasannya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Mengurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat bangunan pusat Kerajaan Samudera di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Mengurah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak, dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Batutah, sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk mengirimkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki hubungan yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditi utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring berkembangnya zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikul Saleh tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Muhammad Malikul Zahir tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1326 sampai kurang lebih 1345. Sultan Malik Az-Zahir tahun 1346. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383. Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah 1383 sampai 1405. Sultanah Nahrasiyah yang memerintah tahun 1405 sampai 1412. Sultan Salah ad-Din yang memerintah pada tahun 1402, Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1455, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455 sampai 1477, Sultan Zain Al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai 1500, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 sampai 1513. Sultan Zain Al-Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai 1524. Periode pemerintahan. Rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat juga beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, seorang bendahara, seorang komandan perang atau panglima angkatan laut,
yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang disebut Qadi, dan beberapa orang syahbandar yang menggelapai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya, para syahbandar ini juga berfungsi sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Sri Kaya Sayyid Ghiyasuddin sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali Al-Makarini sebagai Syekhul Islam. 3. Bawakayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Meurah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I. Pengganti Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa yang diketahui selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada saat pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang disebut dirham. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk membaca buku-bukunya. Kesimpulan, Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan di Aceh adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional dan mengalami masa kejayaan dengan Sultan Malik Al-Zahir II. Namun, Samudra Pasai akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal dan menjadi bagian dari Kesultanan Aceh.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.